Jangan lalu kita berpikir bahwa ini dulunya varigata. Enggak, ini dulunya tanaman yang hijau biasa, kayak pacar air biasa. Ada hijau tapi ada tanda-tanda mau varigata. Lalu bagaimana sih kok sekarang menjadi varigata? Itu pertanyaannya kan. Hijau tapi ada tanda-tanda mau varigata. Yang penting itu harus ada yang baru yang memang lain dari yang biasa. Berarti selama ada yang baru dan berbeda dari yang ada, tentu itu akan disajikan. Jadi bikinlah produk yang baru-baru dan yang bukan cuma baru, tapi juga harus cantik. Ya, baru tapi tidak cantik kan tidak dijadwal. Jadi harus penampilannya bagus ya. Selain baru, lalu apalagi kalau sudah bagus dia belum pernah dilihat orang sebelumnya. Hai guys, kita ketemu dalam konten tanaman varigata ya. Ini adalah tanaman varigata ya. Ini masuk dalam tanaman apa ini ya, pacar air ya. Pacar air, cuman pacar airnya varigata ya. Ya, mengapa kita membahas konten ini dalam channel Otak-atik Tanaman Antik ya. Baik teman-teman, ketemu lagi bersama lagi dengan Satrio dalam channel Otak-atik Tanaman Antik ya. Mengapa tanaman pacar air ini kita masukkan ya dalam kelompok? Kok kita masukkan dalam kelompok? Ya, kita masukkan dalam konten Otak-atik Tanaman Antik. Ya, di sini saya hanya ingin membahas bagaimana cara membuat kalau membuat tanaman varigata atau melestarikan tanaman varigata. Kalau teman-teman lihat ini udah varigata ya, tapi jangan lalu kita berpikir bahwa ini dulunya varigata. Enggak, ini dulunya tanaman yang hijau biasa, kayak pacar air biasa. Nah, ini justru saya ingin membahas dalam konten ini ya, membahas konten ini. Kontennya apa ya jadinya, kita buat bingung saya. Ya, mungkin kontennya adalah bagaimana membuat tanaman itu varigata. Tetapi sebenarnya ini bukan lalu hijau murni dulunya. Ada hijau tapi ada tanda-tanda mau varigata. Ya, ini contohnya ya. Ini tidak semua daun varigata. Ini masih ada tersisa dulu daunnya. Ini yang kadang-kadang hijau. Nah, ini malah ada yang golden. Ini jadi golden. Nah, ya, ada yang hijau. Ini hijau ya. Lalu bagaimana sih kok sekarang menjadi varigata? Itu pertanyaannya kan. Nah, ini pertanyaan yang ini sebenarnya kita jadikan ini pembelajaran untuk kita semua, bahwa untuk membuat tanaman varigata itu tidaklah harus dengan cara kimia, enggak. Yang saya lakukan untuk tanaman ini dan beberapa jenis tanaman terkadang hanya dengan metode yang simpel. Kita mengamati ya karakter dari tanaman itu. Ini kan karakter tanamannya berbatang meskipun ini tidak berkayu. Oke, jadi saya ulas sedikit dulu supaya nggak salah ya, nggak rumit. Ini adalah tanaman pacar air, sering kita temui di got-got banyak ya, karena ini memang menyukai air. Baik, kita lihat morfologinya.
Saya ambil catatan dulu. Morfologi dari tanaman ini pacar air. Jadi termasuk dalam keluarga atau family Balsaminaceae. Balsaminaceae. Ya, susah amat atau bahasa Latin. Balsaminaceae ya, atau tanaman air. Ini dalam kelompok itu. Kemudian masuk nama latinnya ini adalah Empatiens balsamina L. Ya, ada belakangnya ada L titik, nggak tahu L singkatannya apa. Ini hasil penelusuran dari Mbah Google ya. Kemudian masuk dalam bunganya, bijinya masuk dalam biji dikotil ya, masuk dalam biji dikotil. Dan hidupnya, habitatnya ini bisa ditemukan di daerah kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan. Nah di situ ya, makanya di kita mudah sekali ditemui. Tetapi yang varigata ya, kalau mau menemui yang seperti ini hanya di sini, karena memang saya belum keluarin, ini baru saya kembang biakan ya. Ini tanaman pacar air ya, jadi masih, kalau saya bilang yang varigata masih rare ya, masih langka ini ya. Ini wah, ini mantap banget kok, karakter varigatanya, mutasinya mantap sekali tuh. Ada kuning, ada putih, ada hijau ya. Ya, bahkan kadang-kadang ada yang abu-abu. Ini cukup mantap varigatanya ya. Ya, jadi kembali ke tadi, ke konteks yang kita bahas tadi, bahwa tanaman ini dulunya kan didominasi daunnya itu hijau. Kemudian kok bisa menjadi varigata, bagaimana caranya? Ini yang menjadi masalah, bagaimana caranya supaya menjadi atau varigatanya itu kuat dan bertahan. Bahkan sekarang kalau saya lihat, saya amati, semuanya udah ada yang varigata semua, ini udah permanen. Nah ini ya, tapi nggak tahu kalau dari biji apakah bisa varigata enggak. Tapi kalau dari ini kan pengembang biakannya gampang kebetulan ya. Ini kan tanaman berbatang, meskipun tidak berkayu tapi adalah berbatang. Dan ini umurnya kira-kira bisa 2 tahun lah, bisa tahan. Makanya sebelum 2 tahun kita harus cutting, kita kembangkan lagi supaya nggak habis, karena kalau enggak nanti dia akan mati juga pada akhirnya ya. Ini tanaman pacar air ya, menjadi varigata seperti ini tekniknya sebenarnya gampang. Dulu hanya muncul gejala varigata itu pada 1 batang awalnya ya. Jadi varigatanya itu hanya sedikit, satu ranting, bukan 1 batang. 1 batang mending banyak, 1 ranting kecil tak gitu ya. Ya ini ibaratnya, ini dulu ini kan yang normal nih, nggak varigata kan ini tuh. Ini kita, meskipun golden ini kita anggap aja hijau ini ya, ini golden ini, tapi kita anggap aja hijau. Misalnya ini dulunya yang kebanyakan adalah hijau, kemudian ada 1 yang varigata. Varigatanya nggak mewah seperti ini mau mewah banget, tulannya apa kayak jelirit, apa sih bahasa Indonesianya jelirit itu, cuman 1 strip gitu ya, sedikit banget strip ya, 1 daun 1 strip gitu. Yang 1 daun itu saya biarin, kemudian yang lain, dahan-dahan yang lain itu saya potong, saya cutting, saya buang, terus saja saya lakukan sampai dia tumbuh menjadi besar. Jadi yang hijau kita bisa menggunakan gunting atau apa yang steril ya, kita potong, klek ya, kita buang, terus dipertahankan yang varigatanya aja. Begitu muncul dahan yang
daunnya normal varigata kita buang, kita sisain yang varigatanya. Itu metode yang saya tempuh karena saya nggak mau berisiko waktu itu. Kalau yang saya ambil varigatanya terlalu riskan. Kalau saya ambil hanya 1 strip, saya cutting nanti mati, ya kan? Kalau saya cutting hanya misalnya ini 1 strip kecil gitu, saya cutting yang hanya sekecil ini, ya ini nanti gimana coba? Ini kita tanam ya kalau hidup, kalau mati ya lebih baik kan yang varigatanya dipertahankan, yang normalnya dibuang supaya tidak nyedot makanan. Artinya karena tanaman yang dahan-dahan yang normal daunnya itu ya menyedot makanannya lebih banyak karena fotosintesisnya lebih banyak. Kalau seperti ini kan proses fotosintesis hanya terjadi di hijau daun. Nah kalau daun-daun yang seperti ini kan jadi sedikit ya, jadi untuk proses fotosintesisnya tidak artinya proses itu tidak sesempurna yang tanaman itu normal ya. Kalau yang varigata seperti ini seperti itu artinya lebih sedikit, jadi dia makanya riskan. Kemudian ini kita kita buang aja yang hijau ya, kembali ke tadi. Nah terus dilakukan sampai kuat, udah ditemui varigata makin kuat seperti ini ya kita pertahankan terus, tinggal dikembangbiakkan. Kalau udah kuat seperti ini, kalau ada hijaunya, goldennya kita cutting, kita buang ya. Itulah ya, karena meskipun golden seperti ini ya, ini harus kita buang. Kalau nggak kita buang ya ini ya, itu nanti akan mempengaruhi proses pertumbuhan yang lainnya. Jadi itu bagaimana mempertahankan tanaman varigata ya, memunculkan karakter varigatanya supaya menjadi lebih kuat ya. Itu seperti itu caranya ya, bisa ditempuh salah satu jalannya seperti itu. Oke guys, seperti ini ya. Jadi tipnya saya ulang sekali lagi, hanya dengan memotong ranting yang berisi daun yang normal atau daun yang hijau ya, kita pertahankan daun yang varigatanya setahap-setahap lah ya. Nah, nanti ketika udah kuat seperti ini karakternya ya, nanti akan lebih menarik lah untuk dilihat lah ya. Ini terutama ya untuk tanaman-tanaman yang masih sangat jarang varigatanya. Kebetulan jenis ini kan saya lihat browsing di internet, di mana ya, di jalan-jalan itu nggak ada yang varigatanya seperti ini ya. Ya ini karena perlakuan, jadi perlakuan cutting, jadi dipotong, di cutting ya, kemudian kita pertahankan. Oke guys, tip kali ini untuk membuat tanaman varigata supaya berkarakter kuat seperti itu salah satunya ya. Nanti ada lagi tip yang lain ya. Jadi tidak semuanya harus dengan bahan kimia ya, karena itu juga berisiko bagi bahan-bahan kimia itu. Begitu ditetes ya, kalau berhasil, kalau tanamannya malah mati ya. Kalau udah varigata seperti ini kan tinggal kita mengembangkan. Jadi ini kan baru bunga yang berwarna apa ini ya, warna ungu kesilang dengan merah ini ya, antara ungu dan merah ya. Ini masih baru jenis ini ya, saya yang jenis merah, jenis apa belum punya. Maka nanti bisa juga kita coba
dilakukan penyilangan. Ya ini kan bisa juga disilang seperti Antharium, dan ini umurnya kan nggak lama Bung, jadi cepat kita ke bagian waktu ya. Oke guys atau teman-teman, mungkin cukup untuk pembahasan bagaimana untuk membuat tanaman menjadi variegata. Ya ini tanaman pacar air ya, harus banyak air, akarnya serabut. Jangan lupa ini karakternya ya, harus dipertahankan karakter setiap tanaman seperti itu ya. Oke, ketemu lagi dalam konten yang lain, tetap dalam channel Otak-atik Tanaman Antik. Tak